Shalom, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita pada saat ini untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 63 ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah wajar di dalam hidup ini ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami pergumulan, kesusahan, dan banyak hal lainnya yang membuat hidup kita terasa berat dan terhimpit. Kita mengalami suatu fase yang membuat diri kita amat bersedih, merenung, dan menggumuli apa yang kita hadapi. Wajar sekali bila kita merasakan duka ketika kita menghadapi situasi yang sangat pelik. Tetapi dalam berbagai situasi yang amat sulit untuk kita jalani itu, apakah yang biasa kita lakukan? Apakah kita mengurung diri kita berhari-hari, atau kita mengurangi interaksi dengan orang lain dan memilih untuk mengurung diri? Di dalam Mazmur yang menjadi renungan pada hari ini, kita belajar dari seorang Raja Daud. Mazmur ini dituliskan ketika dia sedang dalam pelarian berada di padang gurun Yehuda. Tentu alasan dia kenapa harus memilih padang gurun Yehuda dan berlari ke sana adalah karena dia dikejar oleh Saul. Tapi juga di sisi lain oleh Absalom, anaknya sendiri, yang berusaha untuk menggulingkan tahtanya, kerajaannya. Kita bisa membayangkan bagaimana kedukaan yang dialami oleh Daud, kesulitan yang dialami oleh Daud, kedukaan yang dia senantiasa rasakan dalam hidupnya. Tetapi istimewanya, di dalam pelariannya tersebut, di dalam dukanya tersebut, dalam pergumulannya tersebut, Daud memilih untuk berseru kepada Tuhan. Mazmur ini juga adalah sebuah seruan dan doa yang menunjukkan rasa haus Daud ingin berjumpa dengan Tuhan. Kita tahu bagaimanakah bila seseorang merasakan haus, yang menjadi suatu bukti atau bentuk fisiologi seseorang yang kekurangan air atau dehidrasi, maka dia akan mengalami kehausan. Daud menggambarkan dirinya yang di dalam pergumulan itu seperti orang yang haus dan ingin berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun dia mengalami banyak beban dan pergumulan, dia memilih untuk mencari wajah Tuhan. Dia memilih untuk selalu berseru kepada Tuhan. Sekeras apapun tekanan hidup yang menekan Daud, dia memilih untuk datang kepada Allah, mendekat kepada Allah. Karena apa? Karena ia mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupnya, di mana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Daud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekeras apapun tekanan hidup yang sedang menimpa kita saat ini, jangan pernah menjauh dari Allah. Ingat akan pertolongannya yang telah kita alami hingga saat ini. Ia adalah Allah yang tidak berubah, sanggup menolong kita, sanggup memberi kekuatan kepada kita, sanggup menyembuhkan kita, sanggup untuk mengeluarkan kita dari pergumulan yang kita alami saat ini. Marilah kita melihat dalam hidup kita setiap hari. Bukankah sepanjang sejarah kehidupan kita, Tuhan selalu setia dan menolong kita?
Pernahkah dia meninggalkan kita? Yang ada adalah kita yang merasa Tuhan meninggalkan kita. Dalam Mazmur 63 ini kita melihat dua sifat daripada Daud yang akan menjadi renungan bagi kita. Yang pertama adalah Daud sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Terlihat sangat jelas bagaimana Daud sangat bergantung kepada Tuhan melalui kata-kata syair yang dipakai sepanjang perikop 63. Dia berkata, "Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu." Inilah bukti ketergantungan Daud kepada Tuhan. Semua istilah itu dipakai untuk menunjukkan bahwa dia tidak mampu satu hari pun melewati hidupnya tanpa Tuhan. Ini berbeda sekali dengan Saul yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan, namun karena kekhawatiran dan ketakutannya kepada orang Filistin, ia jatuh di dalam dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama dalam renungan ini, marilah kita senantiasa bergantung kepada Tuhan. Semakin berat tekanan hidup yang kita alami, semakin erat pula ketergantungan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, marilah kita merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dalam Mazmur ini, Daud terlihat sangat nyata mengungkapkan bagaimana Tuhan senantiasa memperlihatkan pertolongannya dalam kehidupan Daud. Dan dalam hidup kita setiap hari juga, selalu Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang terkadang hidup ini terasa menyakitkan. Tetapi, renungan hari ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan selalu mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Tuhan selalu memberikan penghiburan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan selalu hadir pada masa-masa sulit sekalipun dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah menjauhkan telinganya kepada kita. Kita setiap hari selalu ada di bawah pengawasan mata Tuhan. Janganlah kita takut, janganlah kita ragu. Bila saat ini saudara-saudari mengalami hidup yang berat, firman Tuhan sudah meneguhkan iman kita. Pertolongan akan kita dapatkan daripada Tuhan. Kuatlah dan tetaplah di dalam iman percaya kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga firman hari ini menguatkan kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Maha Besar, pencipta langit dan bumi, pemilik kehidupan kami, yang memelihara kami, yang menjaga kami senantiasa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami diingatkan kembali dalam masa-masa terpuruk, masa sulit, bergumul, berbeban berat yang mungkin sedang kami alami saat ini. Tuhan, tangan-Mu selalu menopang kami. Dan kami yakin bahwa kami selalu berada dalam pengawasan mata-Mu, pandangan-Mu. Tuhan Allah yang maha baik, tolonglah kami, tolonglah seluruh jemaat-Mu. Bila mereka di dalam kondisi yang sulit, kondisi menyakitkan saat ini, kedukaan, atau banyak hal lainnya yang sedang dialami, mengingat perekonomian di tengah keluarga, atau ada persoalan lainnya yang tak dapat kami sebutkan dalam doa ini. Tuhan, biarlah mereka percaya bahwa Engkau selalu memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Jangan biarkan jemaat-Mu ini mulai meninggalkan Engkau, bahkan melunturkan imannya kepadamu. Biarlah dengan segala cobaan yang sedang mereka alami, mereka semakin bergantung kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada hari ini, segala sesuatu yang akan kami lakukan, kami serahkan kepada Tuhan. Sertailah dan lindungilah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan Tuhan memberkati.